Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Tuhan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang terkasih, selama hidup di dalam dunia ini, kita akan terus diperhadapkan pada ujian dan pencobaan karena dunia di mana kita tinggal ini telah dikuasai oleh dosa, dan sudah sangat jelas bahwa sifat-sifat dosa itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus terus berjuang melawan pencobaan, melawan godaan yang dipanahkan oleh iblis. Adalah tidak mudah menang melawan pencobaan-pencobaan yang menyerang kita, karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Mengapa kita harus diperhadapkan pada pencobaan-pencobaan? Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan orang percaya itu bebas dari segala pencobaan. Tapi yang pasti Tuhan berjanji untuk selalu memberikan jalan keluar. Sedangkan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bagaimana supaya kita dapat menang melawan pencobaan dari iblis? Saudaraku, cara terbaik adalah harus melekat pada Tuhan dan senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan yang luar biasa bagaimana melawan pencobaan. Iblis melakukan pencobaan-pencobaan. Ketika sedang dicobai iblis, tidak henti-henti Tuhan Yesus menggunakan firman Allah sebagai pedang roh untuk mematahkan setiap tipu muslihat iblis. Sebagaimana tertulis, selama 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun, di mana kesempatan ini tidak disia-siakan iblis untuk mencobai Dia. 3 kali iblis berusaha untuk melemahkan Yesus dengan harapan dia gagal. Yesus gagal menggenapi rencana Bapa dalam hidupnya, agar Yesus berbalik dari jalan yang sudah ditentukan oleh Bapanya. 3 kali pula Tuhan Yesus membalas serangan iblis itu dengan memperkatakan firman Tuhan, ada tertulis. Dan saudara, akhirnya Yesus menang. Firman itu hidup. Firman itu berkuasa, karena itu adalah perkataan Allah sendiri, saudara.
Kuasa itu semakin nyata bila saudara dan saya memperkatakan firman itu dengan iman. Karena itu, rajinlah renungkan, membaca, bahkan perlu menghafal firman Allah. Sebab sebesar apapun pencobaan yang menyerang kita, dengan sepatah kata dari firman Tuhan yang kita ucapkan dengan iman, pasti sanggup mengalahkan segala pencobaan iblis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih firman Allah penuh dengan kuasa. Dengan kuasa firman Allah, kami sanggup mengalahkan pencobaan-pencobaan yang iblis rancangkan untuk menggagalkan setiap rancangan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan pencobaan-pencobaan yang ada pun Engkau inginkan untuk setiap orang percaya semakin melekat kepada Tuhan dan hidup di dalam firman Allah. Ada waktu-waktu seperti saat ini kami dapat mendengarkan, merenungkan, mengingat-ingat firman Tuhan, sehingga pencobaan sebesar apapun kami yakin dan percaya ketika kami mengeluarkan firman Allah dari mulut kami dengan iman, maka kuasa firman itu sanggup mengalahkannya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya pedang roh, yaitu firman Allah yang Engkau anugerahkan bagi kami sampai hari ini. Meteraikan firman dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menjalani hidup kami ini dengan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam firman Allah yang akan menjadi perisai dalam hidup kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya.
informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.